Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarip Winata, mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 043459. Pada tutorial ini, saya akan memperagakan bagaimana cara membuat website Learning Management System menggunakan Moodle pada localhost. Video ini merupakan tugas mata kuliah yang harus saya selesaikan sebagai syarat penyelesaian tugas kedua. Sebelum melakukan instalasi atau penyiapan atau pemasangan aplikasi Learning Management System Moodle pada PC atau laptop yang nantinya diakses melalui localhost, maka perlu kita persiapkan terlebih dahulu peralatan dan bahan yang akan digunakan. Pertama, kita harus menyiapkan PC atau personal computer atau laptop dengan spesifikasi minimal Core i3 dan memori adalah 8 GB serta tempat penyimpanan tersedia 256 GB. Selain itu, bahan yang digunakan adalah web browser, bisa saja berupa Google Chrome, Mozilla Firefox, ataupun yang lain. Selanjutnya, kita membutuhkan aplikasi web server yang nanti akan menjalankan Moodle. Dan yang terakhir adalah kita membutuhkan aplikasi yang utama yang akan kita gunakan, yaitu LMS atau Learning Management System Moodle. Mari kita lanjutkan pada demonstrasi bagaimana cara menyiapkan LMS Moodle pada localhost. Seperti yang dijelaskan pada sebelumnya, untuk menggunakan aplikasi LMS Moodle, maka salah satu bahan utama yang akan kita gunakan adalah aplikasi Moodle itu sendiri. Untuk mendapatkan aplikasi Moodle, kita bisa mendownload langsung dari situs resmi dari Moodle, yaitu beralamatkan moodle.org. Setelah membuka halaman dari moodle.org, kita bisa melakukan download. Kita bisa klik di sini, pada bagian atas ada menu bernama download. Kemudian setelah kita download, nanti kita akan cari link yang kita gunakan untuk melakukan proses download. Nah, sekarang kita akan lakukan proses tersebut. Maka kita tinggal klik pada bagian di sini ya, di bagian bawah ada standar model. Kemudian pilih latest release. Nah, kemudian pada saat ini kita sudah ada pada halaman paket aplikasi Moodle yang sudah disediakan. Di sini bisa terlihat ada dua versi. Versi pertama adalah 4.5, kemudian versi kedua adalah versi 4.5 plus. Artinya ini adalah Moodle versi stabilnya. Nah, karena saya menggunakan sistem operasi Windows, maka saya membutuhkan sebuah paket Moodle yang siap pakai. Nah, kita bisa lihat di sini, yaitu sebuah alternatif menggunakan Moodle yang sesuai dengan sistem operasi. Terdapat dua sistem, yaitu Moodle Installer Package for Mac OS, kemudian Moodle Installer Package for Windows. Untuk dua versi yang ada di bagian bawah ini adalah untuk versi di mana nanti kita membutuhkan konfigurasi secara manual ya, dan ini membutuhkan kemampuan teknis di bidang pengelolaan web server. Maka solusi yang paling mungkin kita lakukan adalah mendownload aplikasi yaitu Moodle Installer Package for Windows. Kita klik sini.
Nah, di sini akan disebutkan bahwa package ini adalah package yang sudah siap pakai. Bisa kita baca di sini, Moodle package for Windows, Moodle downloads. This package contain Moodle plus all the other software needed to make it run on Windows seperti Apache, MySQL, dan PHP. Jadi ini tidak perlu kita membutuhkan aplikasi web server tersendiri. Artinya aplikasi Moodle ini sudah dalam satu bundle atau bundling. Kita tinggal melakukan download saja mana Moodle yang akan kita gunakan. Nah, bisa dilihat di sini ada Moodle 5.0 dev. Artinya Moodle versi 5 sedang dikembangkan. Saya tidak menyarankan Moodle yang sudah ada versi pengembangan barunya karena ini masih sedang dikembangkan. Kita bisa pilih Moodle yang stabil, yaitu Moodle 4.5 plus. Karena kita download. Nah, pada video ini saya tidak akan merekam proses downloadnya karena kecepatan internet sangat mempengaruhi pada durasi atau berapa lama aplikasi ini bisa di-download. Setelah di-download, maka aplikasi tersebut atau paket downloadnya, paket dari Moodle sudah ada di komputer atau laptop. Nah, di sini bisa kita lihat ada Moodle Windows Installer Latest 4.05. Ini adalah dalam bentuk zip ya, jadi masih dikompres. Selanjutnya yang kita lakukan adalah melakukan ekstrak sehingga nanti kita akan sudah punya sebuah folder baru yang merupakan hasil ekstrak dari file yang terkompres tersebut. Kita masuk saja ke dalam folder ini. Terdapat beberapa file ya, ada file readme, start Moodle, stop Moodle, dan server. Jadi caranya sangat mudah, kita tinggal klik saja start Moodle. Nah, untuk yang baru pertama kali melakukan proses instalasi terdapat notifikasi yang akan harus dilakukan. Dan itu cukup dipilih allow saja ya. Jadi nanti hasilnya akan langsung bisa seperti yang saya tampilkan di layar ini. Jadi untuk pertama kali biasanya ada notifikasi untuk mengizinkan dan kita pilih allow saja. Nah, setelah berjalan di sini ada notifikasi bahwa Apache dan MySQL are running, artinya sudah jalan. Kemudian untuk melakukan penghentian atau menghentikan Moodle, kita tinggal mengklik 2 kali pada bagian stop Moodle ini. Baik, sekarang kita sudah bisa lihat kondisinya adalah Moodle dalam keadaan aktif. Nah, yang kita lakukan selanjutnya adalah membuka halaman untuk instalasi Moodle-nya. Caranya adalah cukup kita ketik localhost, kemudian kita tekan enter. Kita bisa lihat di sini sudah ada halaman untuk melakukan proses instalasi. Karena Moodle belum tersetting atau belum dikonfigurasi, maka ini adalah proses instalasi yang harus kita lakukan. Pada bagian awal, kita harus melakukan penggantian bahasa. Jika Anda memang terbiasa menggunakan bahasa Inggris, maka ini bisa langsung pilih next. Namun kalau ingin menggunakan bahasa Indonesia, kita tinggal cari di daftar ini ya, kita cari bahasa Indonesia sebagai bahasa yang akan tampil di aplikasi Moodle kita ini. Nah, di sini ada ketemu bahasa Indonesia. Saya klik bahasa Indonesia. Otomatis bahasa yang tadi bahasa Inggris akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Saya klik selanjutnya. Nah, ini adalah informasi yang disampaikan oleh aplikasi Moodle sebelum kita melakukan tahap instalasi. Alamat Moodle-nya nanti akan kita akses melalui localhost. Kemudian ini direktorinya dan direktori datanya. Pada bagian ini saya pikir kita tidak perlu melakukan atau melakukan perubahan. Langsung saja pilih selanjutnya atau next.
tunggu beberapa saat. Ini seperti ini sudah ya. Nah, ini adalah untuk pengaturan database-nya. Maka kita tinggal melakukan database-nya seperti apa. Nah, pada bagian ini tidak perlu kita otak-atik karena ini untuk localhost saja ya, untuk supaya memudahkan kita nanti kalau kita ada melakukan perubahan dan sebagainya. Namun kalau untuk digunakan uh, untuk proses yang fokus atau memang menggunakan proses pembelajaran menggunakan LMS model ini, sebaiknya pada bagian sini harus diatur dengan sebaik mungkin. Saya pilih selanjutnya. Untuk aplikasi Moodle ini kita harus menginstalnya di aplikasi atau di perangkat yang mumpuni ya, karena aplikasi Moodle ini cukup kompleks dan membutuhkan sumber daya yang cukup tinggi pada untuk perangkat kerasnya. Kita klik lanjutkan. Ini bicara tentang hak cipta dan sebagainya. Oke, bisa kita lihat di sini ada notifikasi yang bisa kita ketahui ya, di mana hampir semuanya sudah oke semua. Kecuali pada bagian bawah, sitemap HTTPS di sini dikatakan periksa. Namun ini masih bisa kita abaikan karena kita memang installnya di localhost yang tanpa HTTPS ya. Tapi yang utama adalah bagian-bagian yang umum di sini sudah oke semua. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, kalau kita menggunakan web server sendiri seperti SAM, maka proses ini nanti harus kita lakukan setting ya, karena pasti akan ada yang warna merah. Di sini warna hijau dan uh, orange saja, artinya ini bisa diabaikan. Kemudian di sini juga disebutkan lingkungan server Anda memenuhi semua persyaratan minimum. Jadi menggunakan modal memang harus membutuhkan spesifikasi PC atau komputer atau laptop. Lebih bagus lagi adalah komputer yang berjenis server. Kita klik lanjutkan. Proses instalasi ini membutuhkan waktu dan tentu pengaruh dari perangkat keras yang ada pada komputer tersebut ya. Jadi wajar jika kebutuhannya sangat tinggi karena memang LMS model ini uh, memang terkenal memiliki resource yang harus besar. Baik, ini adalah proses instalasinya. Saya tidak akan merekam ini sampai selesai, maka video ini akan saya potong sampai pada bagian yang proses instalasinya sudah selesai. Nah, ini adalah tanda-tanda bahwa proses instalasi akan mau selesai, di mana akan ada notifikasi-notifikasi yang uh, disampaikan oleh sistem seperti ini. Dan di sini terlihat ya waktunya. Kita tinggal scroll saja ke bawah apa saja yang sudah diinstal oleh Moodle. Kita scroll, nanti kita akan ini kita abaikan saja ya, memerlukan ya ini tadi karena tadi kita HTTPS-nya berarti ini juga pengaruh. Kita lanjutkan sampai pada bagian selesai. Saat ini proses instalasi masih berjalan ya. Bisa kita lihat pada pojok bagian di browser ini proses masih berputar seperti ini, menandakan prosesnya masih berjalan. Jadi ada proses yang belum selesai. Ya, kita scroll saja ke bawah. Masih bergerak. Bisa Anda lihat scrollnya naik ke atas. Ini artinya masih halaman ini akan terus memberikan notifikasi terhadap
proses dari instalasi ini. Setelah prosesnya berhenti, maka ini menandakan bahwa proses instalasi model berhasil ya. Dan ini terlihat tidak lagi ada animasi yang berputar dan muncul ikon dari model itu sendiri. Kalau kita scroll ke paling bawah, maka kita akan menemukan sebuah tombol lanjutkan. Mungkin dalam bahasa Inggrisnya adalah next. Ini kita klik saja. Oke. Sekarang kita masuk pada tahap instalasi yang untuk pengaturan administrasi dari model itu sendiri. Dalam hal ini adalah administrasi untuk uh, pengelolaannya ya. Jadi ini nanti akan menentukan nama admin dan sebagainya. Nah ini kita biarkan saja nama adminnya atau yang mengelola sistem ini adalah admin. Kemudian ini kita buatkan sandinya. Misalnya untuk memudahkan saya menggunakan angka saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi passwordnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Username-nya adalah admin. Kemudian kalau di sini kita centang nanti akan mengubah diminta ketika login akan mengubah sandi ya, dan ini kita tidak perlu aktifkan. Nama depannya admin, nama akhirnya pengguna, kemudian kita isikan saja alamat email kita di sini. Kemudian ini tampilan surel apakah dilihat semua orang, ya artinya nanti pengguna kita akan melihat email yang kita miliki. Ini pilih negara sudah, kotanya sudah, kemudian zona waktu. Zona waktunya mungkin kita sesuaikan saja. Kita biasanya Asia ya. Asia, kalau ada nanti Jakarta mungkin. Oke, kita coba geser. Bangkok sebenarnya bisa. Nah ini ada Jakarta ya. Kita pilih Asia, Jakarta. Kemudian deskripsi. Apa sih deskripsi ini? Deskripsi itu adalah untuk memberi informasi apa sih aplikasi model ini ada, ya anggaplah seperti perkenalan secara singkat ya. Bisa kita sebutkan apa, misalnya ini adalah aplikasi pembelajaran daring seperti ini ya. Nah, jadi untuk memberikan deskripsi kepada pengguna nanti bahwa ini apa sih aplikasi apaan, nah, seperti itu ya. Oke, kalau sudah, ini sudah admin, nama akhirnya pengguna biarkan saja di sini. Kemudian kita perbaharui profil. Kita tunggu lagi. Nah, di sini ternyata kata sandi itu tadi kan saya memasukkan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di sini disebutkan terdiri dari satu huruf kecil, berarti harus saya ganti ya. Saya coba di depannya huruf A ya. Jadi kita coba A kecil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian di sini juga disebutkan harus terdiri dari setidaknya satu huruf besar. Maka di bagian akhir saya tambahkan A besar. Kemudian kata sandi harus memiliki setidaknya satu karakter khusus seperti bintang, koma. Nah, saya pilih tanda bintang saja. Ya. Kalau sudah, ini rasanya tidak perlu lagi karena sudah kondisi seperti awal tadi ya. Coba kita tekan enter dulu karena ini tadi kan passwordnya sudah diganti, tekan enter. Oke, kita lihat ini passwordnya ya sudah masuk. Kemudian kita langsung klik perbaharui profil. Jadi kita tinggal untuk menunggu hasil apakah pembaharuan profil tadi sudah berhasil atau tidak. Kita sambil perhatikan pada bagian pojok kiri atas ini, pada bagian browser ada animasi yang berputar ya. Itu menandakan bahwa
sedang proses. Jadi memang harus butuh kesabaran. Oke, ini sudah berhasil sepertinya ya. Sudah berhasil, kita masuk. Di sini juga akan melakukan konfigurasi untuk nama dari model ini. Kita tulis saja di sini adalah kuliah UT seperti itu ya. Kemudian di sini diminta untuk mengisikan nama singkat untuk situs dan misalnya kata tunggal. Di sini pendek ya. Saya mudahkan saja dengan tulisan UT. Kemudian sini juga ringkasan beranda situs, mungkin perkenalan ya, kayak kita mengucapkan selamat datang. Coba kita tulis selamat datang di pembelajaran, di aplikasi pembelajaran dari. Ini juga kita atur lagi, bawaannya adalah Australia, kita ganti Asia Jakarta ya, Asia atau Pontianak, karena saya juga dekat di Pontianak. Jakarta ada ya. Setelan baru ini adalah untuk pendaftaran, jadi peserta nanti mendaftarnya secara mandiri. Di sini nonaktif. Ya, ini kita bisa isi alamat email kita ya. Baik, saya tidak perlu mengisi bagian ini. Saya klik simpan perubahan. Nah, ternyata di sini wajib ya. Oke, kita tulis saja alamat email kita di sini. Simpan perubahan lagi. Oke, alhamdulillah sudah berhasil. Aplikasi Moodle sudah terinstall di laptop dan atau di komputer. Nah, ini disebutkan selamat datang admin, maka prosesnya sudah selesai. Sekarang coba kita logout dulu dari aplikasi ini ya. Kita logout, keluar. Nah, seperti ini tampilan LMS Moodle kita menggunakan localhost. Jadi ini masih belum ada isiannya karena belum diisi dan belum ada guru yang kita masukkan, kemudian juga belum ada pesertanya juga di dalam. Nanti mungkin bisa juga menggantikan tema atau template ya dari tampilan dari LMS Moodle ini. Sekian video tutorial ini, semoga bisa menjadi manfaat dalam menyiapkan sebuah pembelajaran daring menggunakan Learning Management System Moodle. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.